Tahu tidak Sanak Sadonyo, kenapa meskipun sudah banyak pergantian pemimpin, perkembangan di ranah Minang bahkan Indonesia terasa seperti berputar di tempat saja? Mengapa program pembangunan sering terputus dan tidak berkelanjutan? Jawabannya ada di 4 syarat utama pemimpin menurut Tambo Minangkabau, yang kini maknanya telah berbeda total dari kaya hati menjadi kaya harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Sairiang salam sarato sambah, sambah lalu salam kembali. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita warisan budaya dan adat istiadat yang begitu kaya dari leluhur kita di ranah Minang. Di kanal Minang Mustika Jaya kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat kita, yaitu syarat utama seorang pemimpin menurut Tambo Minangkabau, dan paradoks yang terjadi di masa kini, di mana makna dari syarat tersebut telah berubah drastis. Pernahkah kita bertanya, mengapa hingga kini perkembangan di ranah Minang maupun Indonesia secara luas belum menunjukkan kemajuan yang signifikan? Mengapa seringkali penggantian pemimpin hanya terasa seperti pengulangan kembali, bukan kelanjutan untuk maju lebih jauh? Jawabannya terletak pada krisis kepemimpinan yang kita alami, di mana syarat untuk menjadi pemimpin telah bergeser dari nilai luhur menuju hal-hal yang semu. Mari kita bahas bersama. Menurut Tambo Minangkabau, catatan sejarah dan tradisi yang diwariskan turun-temurun, seorang pemimpin yang layak harus memenuhi 4 syarat utama yang sangat mendalam maknanya. Pertama, berakal dan berilmu. Bukan hanya kecerdasan akademik semata, tapi juga kecerdasan emosional dan spiritual yang tinggi. Seorang pemimpin harus paham adat istiadat, ajaran agama, dan mampu memahami kondisi serta kebutuhan masyarakatnya. Ia harus bisa mengambil keputusan yang bijak dan adil bagi semua pihak. Di masa lalu, pemimpin seperti ini akan merencanakan pembangunan yang berkelanjutan, mulai dari membangun sarana pendidikan, kesehatan, hingga memperkuat ekonomi rakyat yang berbasis kearifan lokal. Kedua, kaya. Di sini, kata kaya memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar memiliki harta benda. Kaya, dalam konteks Tambo Minang, berarti memiliki keluasan alam pikiran, wawasan yang luas, dan kelapangan hati. Seorang pemimpin harus bisa melihat jauh ke depan, tidak terpaku pada kepentingan sendiri, dan mampu menerima berbagai pandangan dari masyarakat. Pemimpin yang kaya seperti ini akan mampu merancang visi jangka panjang yang menguntungkan seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian kecil. Ketiga, murah hati. Seorang pemimpin harus dermawan, ringan tangan dalam membantu anak kemenakan dan masyarakat yang membutuhkan. Ia tidak boleh pelit dengan ilmu, waktu, maupun apa yang dimilikinya. Bagi pemimpin Minang, membantu orang lain bukan hanya kewajiban, tapi juga bagian dari kehormatan diri sendiri. Ini membuat mereka mampu memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang lebih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Keempat, jaga dan ingat. Pemimpin harus memiliki kesadaran penuh dan mampu mawas diri. Ia harus selalu ingat akan tanggung jawab yang dipikulnya, tidak melupakan asal-usulnya, dan selalu menjaga kehormatan diri serta nama baik masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin seperti ini akan menjaga komitmennya terhadap janji-janji yang diberikan, sehingga program pembangunan bisa berjalan lancar dan tidak terputus di tengah jalan. Semua syarat ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, membentuk profil seorang pemimpin yang bukan hanya mampu memimpin, tapi juga dicintai dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena itu, di masa lalu, pergantian pemimpin selalu menjadi kelanjutan dari pembangunan yang sudah dimulai, membawa masyarakat semakin maju. Sayangnya, di masa kini, makna dari syarat utama pemimpin menurut Tambo Minang ini telah mengalami pergeseran yang sangat besar. Bahkan bisa disebut sebagai paradoks yang berbahaya. Yang seharusnya kaya berarti keluasan hati dan wawasan,
kini sering diartikan hanya sebagai kaya dengan harta benda. Banyak yang menganggap bahwa seseorang layak menjadi pemimpin hanya karena memiliki banyak uang atau kekayaan materi, tanpa memperhatikan kecerdasan, kesediaan membantu orang lain, atau kesadaran akan tanggung jawab. Syarat berakal dan berilmu sering dilupakan dengan alasan kekayaan bisa membeli segala sesuatu, termasuk gelar akademik atau dukungan masyarakat yang palsu. Syarat murah hati hanya diartikan sebagai memberikan sedekah sesekali, tanpa ada kesediaan untuk benar-benar membantu menyelesaikan masalah masyarakat seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, atau kerusakan lingkungan. Sedangkan syarat jaga dan ingat sering dilupakan dengan alasan telah memiliki kekayaan yang cukup untuk hidup nyaman, sehingga tidak lagi peduli dengan kesulitan yang dialami oleh rakyat jelata. Akibatnya, banyak pemimpin yang kini hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, bukan kepentingan masyarakat luas. Mereka lupa bahwa sebagai pemimpin, mereka adalah amanah dari masyarakat dan harus bekerja untuk kesejahteraan bersama. Inilah akar utama mengapa kemajuan di ranah Minang maupun Indonesia terasa sangat lambat, bahkan seringkali bergerak mundur. Setiap pergantian pemimpin hanya menjadi awal dari program-program baru yang tidak melanjutkan apa yang sudah dicanangkan sebelumnya, atau bahkan membatalkan program yang sudah berjalan dengan baik hanya karena ingin menunjukkan keberhasilan diri sendiri. Penggantian pemimpin yang seharusnya membawa angin segar dan inovasi baru, kini hanya menjadi pengulangan siklus yang sama, di mana kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat. Akibatnya infrastruktur yang dibangun tidak berkelanjutan, program pendidikan dan kesehatan tidak merata, dan ekonomi rakyat tetap terpuruk. Padahal jika kita kembali kepada nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur kita, seorang pemimpin yang sebenarnya layak adalah mereka yang mampu membawa kebaikan bagi masyarakat, bukan hanya bagi diri sendiri. Seperti pepatah adat kita bilang, kaluak paku kacang balimbiang, tampur ruang lenggang lenggokan, bauk manurun kasarwaso, tanamlah siriah jo ureknyo, anak di pangku kamanakan di bimbiang, urang kampuang di patenggangan, tenggang nagari jan binaso, tenggang saratojo adaiknyo. Makna pepatah ini adalah bahwa di dalam adat Minangkabau, pemimpin mempunyai tugas terhadap anak dan kemenakan, korong kampung dan negeri. Adat dan agama adalah panca dharma seorang pemimpin. Pepatah ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kita perlu mengingatkan kembali bahwa kekayaan yang sebenarnya berharga bukanlah harta yang bisa hilang sewaktu-waktu, tapi adalah nilai-nilai baik yang kita tanamkan dalam diri dan masyarakat. Seorang pemimpin yang kaya dengan ilmu, keluasan hati, dan kesediaan membantu orang lain akan selalu dikenang dan dicintai oleh masyarakatnya. Mari kita jadikan ini sebagai pengingat bagi kita semua, baik bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin maupun bagi kita yang memilih pemimpin, untuk kembali kepada nilai-nilai luhur yang menjadi dasar budaya kita di ranah Minang. Hanya dengan demikian, pergantian pemimpin akan menjadi kelanjutan untuk kemajuan, bukan sekadar pengulangan siklus yang tidak bermanfaat. Kita perlu mendidik generasi muda untuk memahami bahwa menjadi pemimpin bukan tentang kekayaan atau kedudukan, tapi tentang kesediaan untuk melayani dan membawa perubahan positif bagi banyak orang. Kita juga perlu lebih cermat dalam memilih pemimpin, tidak terpaku pada janji-janji manis atau kekayaan materi yang mereka miliki, tapi melihat kedalaman kepribadian dan komitmen mereka terhadap masyarakat. Demikianlah pembahasan kita tentang paradoks syarat utama pemimpin menurut Tambo Minangkabau dan dampaknya terhadap kemajuan kita. Krisis kepemimpinan yang kita alami bukanlah masalah yang tidak bisa diselesaikan, namun membutuhkan kesadaran bersama untuk kembali kepada akar budaya dan nilai luhur yang menjadi identitas kita sebagai orang Minang. Jangan sampai kita hanya terpaku pada kekayaan materi semata, namun lupakan nilai-nilai yang sebenarnya membuat kita menjadi orang Minang yang baik dan terhormat. Hanya dengan pemimpin yang benar-benar memenuhi syarat menurut Tambo kita, berakal, kaya hati, murah hati, dan selalu ingat tanggung jawab,
kita akan melihat kemajuan yang nyata di ranah Minang dan Indonesia. Jika kontenku bermanfaat buat Sanak, silahkan tekan tombol suka, babagi ke sanak saudara, dan langganan kanal Minang Mustika Jaya supaya kita saling babagi kearifan luhur lainnya. Jangan lupa untuk berbagi pendapat Sanak di kolom komentar ya. Apa saja harapan Sanak terhadap pemimpin masa depan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.